Kali ini kita akan menuju ke Museum Trowulan yang ada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Museum Trowulan ini terletak di Jalan Pendopo Agung, Nglingu, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Museum Trowulan ini menyimpan peninggalan Majapahit dan peninggalan-peninggalan kuno yang berada di wilayah Jawa Timur. Seorang Bupati Mojokerto yang bernama R.A. Akramajaya Adinegoro memiliki jasa besar atas pendirian Museum Trowulan. Diawali atas prakarsanya dan seorang arsitek Belanda bernama Henry Mecklenburg mendirikan UVM pada tanggal 24 April 1924, yaitu suatu perkumpulan yang bertujuan meneliti peninggalan-peninggalan Majapahit. UVM menempati sebuah bangunan di Trowulan yang terletak di jalan raya antara Mojokerto dan Jombang. Seiring dengan perkembangan waktu, maka UVM memiliki jumlah koleksi yang melimpah, bahkan beberapa temuan yang berasal dari luar situs Trowulan. Semakin banyaknya jumlah koleksi tersebut, maka pada tahun 1926, para pemrakarsa UVM berniat mendirikan museum yang bernama Museum Trowulan. Museum ini terbuka untuk umum dan didirikan bangunan khusus untuk ruang pamernya. Selanjutnya kita akan memasuki ruangan Panji. Panji merupakan sekumpulan cerita yang berkisar atau memiliki keterkaitan dengan dua tokoh utamanya, yaitu Raden Panji Inukertapati atau Kudawaningpati atau Asmara Bangun, seorang pangeran dari Kerajaan Jenggala, dan Dewi Sukartaji atau Galuh Candrakirana, seorang putri dari Kerajaan Kadiri. Relief cerita Panji dapat ditemukan pada beberapa candi di Jawa Timur yang dibangun dalam masa Majapahit. Agus Arismunandar bahkan mengatakan bahwa cerita Panji merupakan kisah nasional Majapahit karena seiringnya digambarkan pada relief dinding candi di masanya. Candi Panataran di Kabupaten Blitar, Candi Mirigambar di Kabupaten Tulungagung, dan Candi Surawarna di Kabupaten Kediri memiliki relief yang menceritakan tokoh Panji. Ciri khas tokoh Panji dalam penggambaran relief adalah figur pria yang digambarkan memakai takes penutup kepala serupa blangkon Jawa gaya Surakarta. Raden Panji Inukertapati merupakan putra mahkota Kerajaan Jenggala dan terkenal sebagai sosok yang arif lagi bijaksana. Ia memiliki seorang kekasih dari Kerajaan Kadiri, Putri Candrakirana. Kisah keduanya teruji saat mereka harus berpisah akibat konflik politik antar kerajaan. Panji pun mengembara menyamar menjadi rakyat jelata demi bertemu kembali dengan pujaan hatinya. Sekian tahun mengembara, Panji akhirnya bertemu kembali dengan Candrakirana dan hidup bahagia. Di ruangan Panji ini juga terdapat adanya sumur Jopong. Jenis sumur yang ditemukan di kawasan Trowulan adalah sumur dari bahan bata dan terakota. Sumur dari bahan bata memiliki mulut bertena persegi dan bundar. Sumur bata yang bertena persegi menggunakan susunan bata persegi, sedangkan sumur bertena bundar menggunakan susunan bata pelengkung. Sementara itu, sumur yang terbuat dari dinding terakota disebut sumur Jopong. Di depan ruang Panji terdapat ruang koleksi nisan dan ruang koleksi batu. Fatimah binti Maimun adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah, 2 Desember 1982 Masehi. Batu nisannya ditulis dalam bahasa Arab dengan huruf kaligrafi bergaya Kufi, serta merupakan nisan kubur Islam tertua yang ditemukan di Nusantara. Makam tersebut berlokasi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, sekitar 5 km arah utara Kota Gresik, Jawa Timur. Pada masa Majapahit abad 13-16 Masehi, komunitas Muslim telah berkembang dan hidup bersama dengan agama lain secara harmonis. Berita Cina yang ditulis oleh Mahuan pada abad 15 Masehi saat berkunjung ke Majapahit menceritakan bahwa masyarakat Majapahit saat itu terbagi dalam 3 kategori, yaitu
1. Masyarakat dari Timur Jawa yang beragama Islam. 2. Masyarakat Tionghoa yang beragama Islam. 3. Masyarakat pribumi yang beragama Hindu Buddha. Koleksi benda kuno milik Henry McLean itu terlihat di ruangan besar museum. Di bagian sebelah kiri berupa kursi ukir motif dedaunan dan tumpal antik bergaya Jawa Eropa. Koleksi Museum Trawulan didominasi benda cagar budaya peninggalan Majapahit. Benda-benda peninggalan tersebut antara lain terdiri dari bidang irigasi, pertanian, arsitektur, perdagangan, perindustrian, agama, dan kesenian. Seluruh koleksi ditata di dalam gedung, halaman, dan pendopo museum. Benda-benda peninggalan Majapahit dikelompokkan berdasarkan bahannya. Koleksi batu diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu miniatur dan komponen candi, koleksi relief, koleksi arca, dan koleksi prasasti. Haritya adalah seorang yaksa yang gemar memakan daging anak-anak. Namun setelah mendapat pencerahan ajaran agama Buddha, sang yaksa kemudian bertobat dan berbalik menjadi pelindung anak-anak. Koleksi tanah liat atau terakota. Koleksi ini mencakup koleksi terakota manusia, alat-alat produksi, alat-alat rumah tangga, dan arsitektur. Teknik dan bahan pembuatan terakota. Bahan utamanya adalah tanah liat, dan teknik pembuatannya adalah 1. Proses pembentukan, 2. Pengerjaan permukaan, 3. Pengeringan, dan 4. Pembakaran. Koleksi logam diklasifikasikan menjadi beragam kelompok, seperti koleksi alat-alat upacara seperti bokor, koleksi mata uang kuno, lampu, cermin, guci, dan genta, dan koleksi alat musik. Koleksi keramik berasal dari beberapa negara seperti Thailand, Cina, Vietnam. Keramik tersebut memiliki beragam bentuk, antara lain guci, teko, mangkok, piring, sendok, dan vas bunga. Ardhanari merupakan lambang persatuan Dewa Shiva dengan istrinya Parvati. Oleh karena itu, ia diwujudkan setengah pria dan setengah wanita. Ardhanari digambarkan bertangan 4, 2 tangan belakang masing-masing membawa aksamala dan camara, sedangkan yang lain berada di depan perut. Samudra Mantana merupakan miniatur bangunan candi di mana terdapat relief cerita Hindu mengenai pencarian air kehidupan atau amerta. Di pendopo sebelah kanan terdapat adanya relief rumah Majapahit zaman dahulu. Prasasti Chamundi juga disebut Prasasti Chamunda adalah sebuah prasasti dari Kerajaan Singosari yang ditemukan di Desa Artimulya, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa kuno dan dipahatkan di bagian belakang arca Dewi Chamundi, juga disebut Dewi Chamunda.
Di pendopo sebelah kiri juga terdapat kala, batu bata, jobong, dan lain-lain. Kala adalah salah satu binatang dalam mitologi Hindu yang digambarkan sangat menakutkan. Mata melotot, mulut menyeringai memperlihatkan tariknya. Kala biasanya dipakai sebagai hiasan ambang pintu atau relung candi. Batu relief. Motif hias merupakan bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya seni. Ragam hias yang bersifat ornamentik dalam seni ukir atau seni pahat sering disebut pepatran. Ragam hias atau ornamen merupakan salah satu bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah, ketika manusia belum mengenal tulisan. Antefik merupakan jenis hiasan yang umum berada pada candi yang berbentuk segitiga dengan ukiran. Letak antefik pada candi umumnya berada pada puncak dinding candi. Jobong adalah struktur dinding sumur yang berbentuk silinder dan terbuat dari terakota. Jobong berfungsi sebagai penampung sumur pada masa Majapahit. Sumur jobong banyak ditemukan di sekitar sisa-sisa pondasi bata bekas pemukiman kuno. Batu bata. Pada masa Majapahit, bata digunakan untuk dinding dan lantai bangunan. Bata berelief merupakan bagian dari bangunan pemukiman pada masa kerajaan Majapahit yang dihiasi oleh gambar atau angka tahun. Bata berelief digunakan untuk menghiasi dinding rumah atau bangunan. Jala dwara berasal dari kata jala adalah air, dwara adalah pintu. Jala dwara merupakan pancuran air yang digunakan di candi atau pemandian kuno untuk menyalurkan air. Garuda disebut sebagai arca Menakjingga oleh penduduk setempat. Dalam catatan Belanda, arca ini disebut Mahakala dan Bhairawa yang memiliki ciri-ciri berwajah raksasa. Mata melotot, memakai upawita berupa ular, dan tangan kanan memegang belati. Di belakang arca Garuda terdapat adanya lapis dan di samping arca Garuda terdapat umpak. Di bagian pendopo belakang ada banyak sekali arca-arca, salah satunya arca yang paling terkenal yaitu arca Raja Air Langga atau Dewa Wisnu naik Garuda. Arca Dewa Wisnu duduk di atas wahana berupa burung Garuda dengan sikap duduk pralamba, mana kaki kanan diteguhkan seperti orang sedang menjulurkan kaki ke bawah. Siwa merupakan dewa tertinggi Trimurti yang dianggap sebagai perusak. Dewa ini digambarkan bertangan 4 dan masing-masing memegang camara, aksamala, kamandalu, dan trisula. Prasasti Bandaralim berisi tentang penetapan Sima yang dikeluarkan oleh Raja Dharmawangsa Raja Medang pada tahun 907 Saka atau 985 Masehi. Arca Bhairawa merupakan perwujudan dewa raksasa dalam aliran sinkretisme Tantrayana. Arca Bhairawa memiliki 2 tangan, dengan tangan kiri memegang mangkuk dari tengkorak manusia berisi darah manusia. Gajasura Samharamurti adalah salah satu aspek Dewa Siwa dengan wujud menakutkan. Terdapat 8 aspek Dewa Siwa dalam Samharamurti, salah satunya Cajasiwa Samharamurti, yang berarti pembunuh Gandharwa berbentuk gajah. Ganesha adalah anak Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Dalam mitologi Aparajita Praka, Ganesha disebutkan mempunyai ciri-ciri berkepala gajah, 2 tangan di belakang. Di area kiri museum ada hal yang tidak boleh dilewatkan. Di lokasi ini ada bangunan semi indoor dengan atap yang sangat megah dan disanggah besi. Bangunan ini menutupi sebuah situs hunian masyarakat kerajaan Majapahit yang ditemukan di area museum ini. Interpretasi tim ekskavasi menunjukkan indikasi situs berukuran sekitar 20 x 20 meter. Itu merupakan sebagian dari kompleks pemukiman. Melihat adanya pola sudut, pembagian ruang, dan banyaknya temuan lepas yang menjurus pada pemukiman kuno, bahkan ekskavasi cagar budaya selama 10 hari itu mengarah pemukiman bangsawan Majapahit. Di depan Museum Trowulan juga terdapat adanya kolam segaran. Kerajaan Majapahit salah satu kerajaan terbesar di Nusantara kala itu. Beberapa peninggalan sejarah konon merefleksikan bagaimana menggambarkan kebesaran Majapahit hingga kini. Salah satu dari sekian peninggalan yakni kolam segaran yang konon menjadi satu kompleks area di ibu kota kerajaan.
Kolam tersebut menjadi simbol Samudra Mantana atau pengadukan lautan susu sebagai landasan kosmologi Hindu-Buddha yang terkenal di Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Kolam Segaran pertama kali ditemukan oleh Ir Henry Mecklenburg pada tahun 1926. Pada saat ditemukan, kolam tertimbun tanah dan rerumputan seluas 65,448 meter persegi. Nama Segaran untuk kolam buatan di situs Trowulan tersebut bukan nama asli yang diberikan secara turun-temurun oleh penduduk lokal, melainkan dijuluki oleh penduduk Trowulan. Diperkirakan nama Segaran diberikan ketika kolam itu dibersihkan dan tampak kembali oleh Mecklenburg pada tahun 1926. Nama asli Trowulan adalah Citrawulan, mengacu kepada serat kanda yang diubah pada awal abad ke-16 memberitakan bahwa citra dalam bahasa Jawa kuno berarti berwarna cemerlang. Maka Citrawulan diartikan sebagai perwujudan yang cemerlang dari bulan, di mana masa itu sangat dekat dengan era runtuhnya Majapahit pada tahun 1527. Dengan demikian nama asli Segaran pada era Majapahit adalah Citra Trowulan, Trowulan atau Trowulan. Konon keindahan kolam ini terasa jika terang purnama cahaya bulan akan terbayang di permukaan air Segaran. Dinas Purbakala pemerintahan Hindia Belanda berhasil melakukan ekskavasi pada kolam tersebut sehingga struktur kolam dapat terlihat. Kolam Segaran dilakukan beberapa kali pemugaran. Pada tahun 1966 dilakukan pemugaran, selanjutnya dilakukan oleh Swaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur pada tahun 1975 atau 1976. Sampai di sini perjalanan kita di Museum Trowulan, dan mari lestarikan budaya kita. Terima kasih dan sampai jumpa.